tema utama kita adalah bagaimana supaya kita bisa terhindar dari celaka. Ya, ini adalah bagian kedua. Tetapi subtemanya hari ini judulnya adalah jangan sampai kena 7 celaka dari Yesus. Ini diambil dari Matius 23 ayat 13 sampai 36. Saya berharap saudara nih bisa baca sendiri di rumah, saya tidak bacakan. Karena sambil saya jelaskan, saya akan baca juga beberapa ayat-ayat yang ada di referensi kita. Jadi saudara, firman hari ini adalah firman yang saya mau katakan firman sangat serius dan firman yang sangat keras. Sekali lagi jangan marah sama saya karena ini firman Tuhan bukan saya. Jadi saudara, ini saya harus nyampaikan kebenaran ya, walaupun suatu firman yang sangat serius dan keras. Karena ini adalah perkataan Yesus sendiri. Jadi kita akan lanjutkan penelitian kita. Bagaimana kita bisa terhindar dari celaka. Kita akan belajar dari orang-orang yang terima vonis celaka dari Yesus. Supaya kita juga jangan jadi orang yang menerima vonis celaka ini. Dan kata celaka di sini dalam Matius 23 ayat 13 sampai 16 nanti saya baca. Kata celaka-celaka ini ada banyak kata celaka di sana. Ini sama dengan kata celaka yang kita pernah baca di Wahyu 3:18 tentang celaka mereka yang tinggal di bumi. Jadi kata celaka di sini adalah di Matius dengan kata celaka di Wahyu adalah kata celaka dalam bahasa Yunani sama. Itu adalah uai. Dalam bahasa Yunani ada uai. Bukan kukuai ya. Uai. Uai ya. Uai artinya adalah berseru dalam kesedihan. Ya, jadi seperti orang kalau ngalami musibah, waktu saya ngalami musibah kita kan aduh. Nah, kayak gitu deh. Aduh. Ya, itu. Ya. Itu seperti itu uai. Atau bisa juga artinya sebuah kecaman, ya, teguran yang sangat keras. Jadi dari kata celaka ini menunjuk kepada penghakiman yang sangat keras. Jadi ini adalah bicara tentang penghakiman yang sangat keras. Jadi saudara, dari ayat referensi kita Matius 23, 13, 16, Yesus sedang mengutuk atau mengecam dengan sangat keras ahli Taurat dan orang Farisi dengan berkata celaka sama mereka, dan totalnya kalau saya nanti ikuti pelajaran ini, totalnya ada 7 celaka Yesus sampaikan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi waktu saya bilang ahli Taurat dan orang Farisi, kebanyakan saudara akan taunya orang-orang yang kerjanya nyelidiki Alkitab, orang yang tahu banyak tentang isi Alkitab ya, orang-orang yang hafal ayat Alkitab, betul gak? Kalau saudara ngomong ahli Taurat Farisi, kita kan ingetnya orang itu. Makanya kan orang selalu bilang, percuma tahu banyak-banyak firman itu mah Farisi ahli Taurat, yang penting jadi pelaku firman. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Karena kalau saya lihat di Alkitab bagian lain, Yesus juga ada memuji ahli Taurat. Jadi nggak semua ahli Taurat jelek, ya, nggak semua Farisi juga jelek, ya. Tapi kita harus tahu yang disebut celaka terima celaka di sini ini Farisi atau ahli Taurat seperti ini. Jangan seperti apa? Jangan dibayangin seperti orang yang tahu banyak Alkitab. Mungkin saya seperti orang ahli Taurat dan Farisi ya tentunya. Seperti yang buat orang kan jadinya. Seperti ahli Taurat dan Farisi gitu jadinya. Tetapi bukan itu yang dimaksud di celaka di sini. Jadi saudara, inti kesimpulan khotbahnya saya sampaikan di awal. Oke, jadi seperti kemarin beberapa minggu lalu saya sempat mulai khotbahan dengan intinya, langsung kasih tahu jawabannya. Jadi inti masalah utamanya saya langsung kasih tahu jawabannya. Kenapa orang Farisi dan ahli Taurat ini terima celaka? Inti utama masalahnya adalah karena mereka munafik. Oke, mereka munafik. Karena kemunafikan. Kita waktu dengar kata ini pasti nggak senang ya. Dan kita nggak mau dicap munafik, betul nggak? Jadi saudara, ketika seseorang hidup di dalam pencitraan yang palsu, maka Alkitab katakan bahwa mereka akan terima celaka karena mereka punya sifat dan kelakuan yang sama yang nggak ada bedanya sama ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi sekali lagi, jadi orang yang terima celaka bukan karena mereka tahu banyak Alkitab atau hafal ayat Alkitab, itu tidak salah. Yang salah adalah meski saudara tidak hafal ayat sekalipun, tapi saudara munafik. Bahkan orang Kristen hari ini lebih ngeri. Udah nggak tahu ayat Alkitab, munafik pula. Masih mending orang Farisi ahli Taurat. Mereka tahu banyak ayat Alkitab, ya mereka tahu banyak Taurat, firman, tapi mereka ya munafik. Tapi orang Kristen hari ini udah nggak tahu isi Alkitab, nggak punya pengetahuan firman, sok-sokan rohani, dan munafik. Itu lebih parah sebenarnya daripada orang ahli Taurat dan Farisi sebenarnya dosanya. Dan kalau saya lihat, Yesus terus ulang-ulang kata munafik di sini berkali-kali. Munafik. Berapa kali? Totalnya ada 6 kali. Kata munafik ada di celaka yang berapa? Celaka yang ke-1, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh.
Jadi total ada 6 kali Yesus sebut mereka munafik, munafik, munafik. 6 kali. Jadi orang bilang Yesus adalah pribadi yang lembut, penuh kasih sayang, sabar, pengertian. Nggak pernah marah Yesus, nggak pernah ngomong kasar. Saya mau tanya, kalau Yesus bilang kamu nih manusia munafik, itu kurang kasar apa lagi? Jadi saudara, Yesus tidak selalu lembut-lembut. Saudara harus tahu bahwa Yesus yang selalu punya, yang selalu miliki adalah Yesus yang juga kalau orang udah kebangetan, bisa dipanggil dengan sebutan kasar. Munafik. Jadi sekarang poin pertama besar, kita akan selidiki 7 kutuk celaka yang Yesus berikan untuk ahli Taurat dan orang Farisi. Apa aja? Yang pertama, kutuk celaka karena apa? Karena mereka tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi orang-orang yang disebut oleh Yesus ahli Taurat dan Farisi ini, tentunya bukan adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang apa? Yang munafik. Tidak akan masuk kerajaan surga. Tetapi yang lain lagi, yang lebih parah, selain mereka tidak masuk kerajaan surga, mereka menghalangi orang lain untuk bisa masuk kerajaan surga. Tetapi kalau ahli Taurat dan Farisi mau bertobat, mereka bisa masuk kerajaan surga. Tetapi di sini adalah ditujukan buat orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mau bertobat, yang munafik, sehingga mereka apa? Tidak masuk kerajaan surga. Jadi kita bisa tahu bahwa orang munafik tidak akan ada di surga. Celaka pertama ini saya bisa lihat di Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang apa? Munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi, menghalangi orang lain untuk bisa masuk. Jadi saudara, mereka bisa masuk kerajaan surga, tapi yang lebih parah lagi, mereka menghalangi orang lain yang mau masuk. Sehingga orang lain juga ikut gak masuk. Bagaimana caranya? Mereka menghalangi orang yang mau masuk jadi nggak bisa masuk gara-gara mereka. Nanti di akhir saya akan jelaskan cara mereka menghalangi orang nggak akhirnya dia bisa masuk kerajaan surga. Jadi saudara, seperti apa sih sama orang yang kita mau katakan dia orang yang munafik? Itu adalah orang yang menampilkan citra diri yang palsu, pencitraan yang palsu. Seolah-olah dirinya orang saleh, orang baik, orang yang punya rohani yang sangat baik, pemimpin yang hebat, padahal sebenarnya tidak demikian. Dan hari ini saudara, kita harus sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena dunia di mana kita hidup tidak bisa terima sesuatu yang apa adanya. Ya apa ya? Saudara kalau kerja, interview kerja, saudara cerita kejelekan saudara, kehebatan saudara. Kelebihan saudara, pasti kelebihan. Jadi dunia di mana kita hidup tidak bisa lihat sesuatu yang apa adanya. Dunia kita hidup tidak bisa terima koreksi yang apa adanya. Orang suka dibohongin, orang suka mau dipuji-puji padahal belum tentu benar. Tapi waktu kita ngomong apa adanya tentang orang, orang langsung marah. Kenapa? Karena manusia di mana kita hidup hari ini tidak bisa terima sesuatu yang apa adanya. Jadi saudara, orang akan lebih senang berusaha menampilkan sesuatu yang bagus tentang dirinya. Cerita yang bagus. Saudara pernah dengar orang cerita jeleknya? Nggak ada. Semua orang kalau cerita bagusnya aja. Jadi saudara, masalahnya adalah kebanyakan orang paling pintar cari apa? Kejelekan orang lain dan paling pintar cari apa? Kelebihan diri sendiri. Dan itu orang munafik. Karena kalau bukan orang munafik, dia pintar cari kelemahan dirinya sendiri. Sehingga dia bisa ada pertobatan. Jadi orang yang munafik adalah orang yang begitu ketutup sama kemunafikannya, sampai gak bisa lihat lagi kejelekannya sendiri. Yang dia lihat semua orang yang bermasalah, semua orang bermasalah, semua orang jelek, semua orang bau semua. Padahal diri yang bau, diri yang bermasalah padahal. Tetapi mulai hari ini, setiap saudara dengar firman ini, saudara jadi orang yang bisa jujur sama diri sendiri. Katakan jujur dengan diri sendiri. Jangan jadi orang pintar bisa cari kekurangan orang lain, kejelekan orang lain. Tetapi mulai jadi orang pintar bisa menemukan kekurangan dan kejelekan diri sendiri sehingga ada pertobatan. Sekarang kedua, celaka yang kedua. Celaka yang kedua adalah karena mereka menjadikan orang lain, ya maksudnya pengikut mereka, 2 kali lebih jahat dari mereka. Dan orang-orang yang jadi pengikut mereka ini, akhirnya mereka menambahkan lagi penghuni neraka yang baru. Kan mereka bakal masuk neraka kan? Dan karena mereka bawa pengikut, pengikutnya juga ikut ke neraka. Jadi mereka melahirkan pengikut baru yang pergi ke neraka. Jadi ini apa artinya? Artinya pekerjaan mereka, pelayanan mereka, penginjilan mereka, bukan melahirkan orang-orang yang pergi ke surga, malah melahirkan orang yang 2 kali lebih jahat dari mereka, dan akhirnya orang-orang ini malah jadi penghuni neraka yang baru.
Ini halus atau kasar Yesus ngomong? Ayo, kasar. Hah? Keras dan kasar. Ini ada di Matius 23:15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sekali lagi, munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, setelah orang itu bertobat, lihat apa yang terjadi. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sekarang celaka yang ketiga. Kenapa di celakaan ketiga ini tidak ada kata munafik? Kenapa? Kita lihat. Kenapa? Karena jadi celaka yang ketiga adalah karena mereka adalah pemimpin-pemimpin buta. Mereka ada pemimpin-pemimpin buta. Jadi celaka yang ketiga kenapa Yesus tidak sebut munafik? Karena Yesus memberikan titel yang baru. Status yang baru kepada mereka. Bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang buta. Ini ada di mana? Ini ada di Matius 23 16-22. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Betul? Dan berikutnya saya bisa baca sendiri ayatnya. Jadi di sini tidak disebut lagi munafik kepada mereka, tapi Yesus kasih sebutan yang lain bahwa mereka ada pemimpin yang buta. Jadi mengapa saudara Yesus tidak bilang mereka munafik? Karena Yesus sedang mau menekankan hal yang lain. Jadi mereka punya 2 masalah sekarang. Selain mereka munafik, mereka juga buta, pemimpin yang buta. Dan Yesus pernah mention hal yang sama ini tentang pemimpin buta ini di Matius 15 ayat 1 dan 14 kita baca. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, saya nggak baca ayat berikutnya, langsung lompat ke 14. Yesus melihat mereka seperti apa? Ini di ayat 14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi sekali lagi Yesus di sini sebut mereka pemimpin buta. Yang sedang menuntun pengikut mereka yang juga apa? Sama-sama buta. Jadi orang buta nuntun orang buta. Akhirnya dua-duanya masuk ke dalam jurang maut kebinasaan. Jadi saudara di mata Yesus, sesungguhnya ahli Taurat dan Farisi yang munafik ini sebenarnya tidak bisa masuk hitungan diakui sebagai pemimpin agama atau pemimpin rohani yang sejati. Dan hari ini juga saudara kita mesti hati-hati. Kita boleh saja menganggap diri kita seorang pemimpin agama, pemimpin rohani, gembala sidang, pemimpin senior pastor, pendeta, nabi, guru, penginjil. Silakan beri status label itu kepada diri kita. Tetapi pengakuan kita pemimpin yang sejati tidak datang dari pengikut kita atau jemaat kita. Pengakuan apakah kita benar-benar pemimpin yang sejati, yang diakui itu harus datang dari pengakuan Tuhan. Jadi dengan kita punya pengikut tidak menjamin kita akan diakui sebagai pemimpin yang sejati di mata Yesus. Jangan-jangan di mata Yesus kita hanyalah pemimpin yang buta dan munafik. Jadi mengapa mereka disebut sebagai pemimpin yang buta? Karena orang tersebut ternyata pemimpin-pemimpin ini melakukan pekerjaan dan pelayanan mereka hanya buat mengumpulkan, mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Mereka melayani, bekerja buat Tuhan, pakai nama Tuhan, catut nama Tuhan, ujung-ujungnya hanya buat keuntungan diri mereka sendiri. Memperbesar organisasi mereka sendiri. Jadi ada pemimpin-pemimpin rohani di hari ini. Kelakuannya akan sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi di masa lalu. Dengan mereka punya jemaat, pengikut, ya mereka merasa diri mereka pantas diakui sebagai pemimpin. Padahal kondisi kerohanian mereka di mata Yesus belum cukup untuk diakui sebagai pemimpin. Akhirnya orang-orang ini karena tidak punya kemampuan menjadi seorang pemimpin rohani, tidak ada kapasitas untuk menjadi pemimpin rohani, tetapi pengen jadi pemimpin rohani, mau kelihatan hebat di mata orang lain, mau jadi pemimpin agama, mau jadi pastor, mau jadi pendeta. Akhirnya apa? Mereka harus memainkan peran sebagai seorang pemimpin rohani. Jadi bicara di mimbar harus mulai dibuat-buat supaya kelihatan lebih berkarisma. Bicara di mimbar harus lebih perhatian, lebih caring, ya, penuh dengan kasih sayang, sabar. Jadi harus belaga, harus berpura-pura supaya kelihatan rohaniawan. Padahal aslinya di mata Yesus tidak seperti itu. Dan tujuan mereka lakukan ini hanyalah untuk kumpulin orang banyak. Supaya apa? Ada pundi-pundi masuk ke gereja. Supaya apa? Punya pengikut yang banyak, supaya tersohor.
supaya terkenal. Jadi pemimpin rohani palsu ini mulai pura-pura belaga menjadi pemimpin rohani di depan banyak orang. Padahal Yesus tidak pernah mengakui mereka sebagai pemimpin resmi yang diakui oleh Yesus. Jadi para ahli Taurat dan orang Farisi, selain mereka memakai topeng rohani kepalsuan, mereka punya masalah lain, mereka tidak kasih izin orang-orang untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Saya mau tahu. Kenapa mereka tidak mengizinkan pengikut mereka untuk bisa datang kepada Yesus, belajar dari Yesus? Saya mau tahu kenapa? Kenapa? Karena mereka mau tetap menjadi pusat perhatian. Mereka ingin tetap punya pengikut yang banyak, supaya bisa mendapatkan keuntungan dari orang-orang pengikut mereka. Hari ini juga banyak orang mengaku pelayan buat Yesus, hamba Tuhan, hamba Yesus. Tetapi mereka kumpulkan orang banyak. Bukan menjadi pengikut firman, tetapi menjadi pengikut diri mereka. Mereka memakai karisma dirinya untuk memikat orang-orang supaya orang mengagumi diri mereka dan ikut kemanapun mereka pergi khotbah. Jadi orang kagum sama pribadinya, sama orangnya, bukan sama firmannya. Mereka tidak mengajarkan orang untuk semakin kagum sama firman Tuhan. Kagumnya sama sosok diri mereka sendiri. Jadi tujuannya apa? Untuk keuntungan diri sendiri. Kalau nggak uang, popularitas. Seperti itu yang namanya ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Saudara nggak perlu jadi orang ahli Taurat Farisi. Tapi saudara bisa jadi kelakuannya sama seperti mereka. Yaitu hidup dalam kemunafikan dan kepalsuan. Celaka yang keempat. Celaka yang keempat adalah isi tentang bahwa kenapa Yesus mengatakan mereka celaka buat mereka. Karena mereka mengabaikan hal-hal yang penting, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Celaka yang keempat ini ada di dalam Matius 23 ayat 23-24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sekali lagi, muncul kata munafik lagi. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Oke, kita akan selidiki ini. Jadi di sini ada kata munafik lagi. Dan ayat 24, double. Yesus bilang, hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Nyamuk kamu tepis dalam minumanmu. Tetapi unta di dalam kamu telan. Sangat concern sama hal-hal kecil yang nggak terlalu penting. Dan ada yang lebih utama yang tidak diperhatikan. Oke. Jadi ayat ini sedang bicara tentang ahli Taurat, orang Farisi yang kenapa Yesus tegur mereka? Karena mereka sangat jaga soal persepuluhan. Oke, ini jadi prinsip, jadi penting sekarang. Jadi mereka kasih persepuluhan dengan sangat teliti. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa mereka hitung itu selasi, ya, barang kecil-kecil mereka hitung benar-benar, ya, itu kan susah. Hitung barang kecil-kecil gitu. Mereka hitung dengan detail dan mereka kasih persepuluhan. Sampai yang sekecil-kecilnya mereka hitung. Zaman dulu, saya ingat banget waktu saya pelayanan juga di anak muda, di pelayanan mahasiswa. Kita bahas tentang persepuluhan. Wah, pokoknya kita persepuluhan. Ya. Sampai segitu pengennya menjaga kelihatan rohani, teman saya ada yang begini loh. Kemarin gue baru dikasih bolpen. Montblanc katanya. Berapa nih nilainya? Gue hitung dulu. Persepuluhan. Wah, habis segitunya. Kemarin ada yang ngasih empek sama saya katanya. Gue mesti persepuluhan. Cerita kapan nama? Nah, saya lihat orang kalau mau show off, hal rohani banyak caranya. Nah ini kayak gini. Ya, sampai ya namanya apa? Selasi dihitung, barang hal-hal kecil. Dan sebenarnya saudara, apa yang mereka lakukan dengan hitung sampai sedetail itu, mereka kasih persepuluhan itu, kalau saya lihat, sebenarnya itu nggak salah loh. Di mata Yesus itu nggak salah loh. Jangan selalu bilang, oh kan, makanya nggak perlu persepuluhan. Itu nggak prinsip. Yang prinsip itu belas kasihan, kesetiaan. Enggak. Saya harus mengerti. Kalau saya lihat tadi yang kita baca tadi di sini, dikatakan Yesus tidak ada keberatan sama sekali tentang apa yang mereka lakukan. Bahkan Yesus mengkonfirmasi bahwa iya, tindakan itu baik dan benar. Kalian taat kepada perintah Tuhan soal persepuluhan. Di situ Yesus bilang apa? Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Artinya Yesus mengakui bahwa mereka memang benar dalam hal memberi persepuluhan ini. Artinya tidak ada keberatan Yesus. Dan kalau saya lihat Yesus bilang gini,
Di sini, kalau saya lihat di ayat 23, Yesus bilang gini, bahwa sebab persepuluhan dari selasih atas manusia kamu bayar, tetapi yang terpenting hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesediaan. Yang satu harus dilakukan. Artinya Yesus bilang apa? Yang satu harus dilakukan. Artinya apa? Persepuluhan. Dan yang lainnya jangan dilupakan, diabaikan. Jadi Yesus nggak keberatan loh sama apa yang mereka lakukan sebenarnya. Nah, pertanyaannya gini. Apa yang terjadi sih sama mereka? Sampai mereka Yesus terima vonis celaka. Begini. Karena waktu mereka kasih persepuluhan, mereka udah hitung sampai detail begitu. Ya, mereka akhirnya merasa diri mereka hebat. Mereka bangga. Karena dari sekian banyak orang mungkin tidak menjaga itu, mereka menjaga sampai hal sekecil-kecilnya. Apa yang bisa kita belajar dari sini? Bahwa ini adalah sebuah peringatan buat kita bahwa di dalam hal-hal rohani yang kita punya, kelebihan di dalam hal rohani kita, bawa jiwa ke gereja, jam doa yang berjam-jam, lutut yang sampai terkoyak-koyak kayak terlalu banyak doa. Ya, teman saya bilang, lu lihat deh kaki gua nih, hitam-hitam loh di sininya nih, di bawahnya nih, di tumitnya. Itu gua banyak berlutut berdoa, cailah. Saya lihat orang kalau mau nyombong banyak sekali. Ya saudara, persepuluhan, saudara pelayanan dari pagi sampai malam. Dan seluruh kelebihan ini, kalau saya nggak hati-hati, bisa jadi kesombongan. Dan saya bisa berkata, oh saya udah rohani. Saya sudah mencapai puncak iman yang tertinggi. Lihat dong, setengah gereja jiwanya saya yang bawa loh. Teman saya semua ini. Oh, saham saya besar di gereja. Saya lihat, saya pengen kasih banyak uang ke gereja. Nah saudara akhirnya merasa bahwa dengan seluruh hal-hal rohani saya lakukan, saya merasa sudah mencapai puncak iman tertinggi. Dan seperti itu kondisi orang ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi mereka menganggap diri mereka begitu saleh, begitu rohani, karena mereka baru melakukan satu hal ini, persepuluhan. Dan hasilnya mereka memandang remeh orang lain. Berapa banyak orang-orang hari ini karena begitu peka dengar suara Tuhan, ya kan? Akhirnya mandang remeh sama orang lain. Seakan doa dia doang yang dijawab. Selalu sering dengar kata orang, yang selalu bilang gini, ini rezeki anak soleh. Seakan-akan dia doang yang soleh. Kita orang najis dan berdosa. Selalu pernah dengar orang gitu. Ini mah rezeki saya anak soleh. Seakan-akan dia yang paling soleh, kita yang paling najis dan hina. Sebenarnya itu. Itu artinya dia value dirinya begitu tinggi. Saya ini putrinya Allah, permaisurinya Allah. Jangan-jangan Tuhan waktu lihat, gue gak berasa, lu gak begitu. Jadi saudara, seringkali kelebihan kita bisa jadi bahaya buat kita. Saya gak bilang jam doa, bawa jiwa salah, itu baik. Tapi kalau jadi sombong, ini seperti orang Farisi ahli Taurat. Di dalam kelebihan mereka sombong. Jadi, Yesus bilang bahwa keduanya harus dilakukan. Yaitu apa? Memberi persepuluhan, tetapi juga harus menjaga, memegang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Mana yang lebih penting hari ini? Persepuluhan? Atau keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan? Mana yang lebih penting? Bingung jawabnya. Jelas. Yang lebih penting adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Habis itu semua orang bilang, nah, ya kan? Makanya kita nggak usah persepuluhan. Karena itu yang penting, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Namun, belum selesai. Jangan buru-buru belum selesai. Namun kita harus tahu, kenapa Yesus ngomong seperti ini? Ya. Kenapa? Karena, dengarin baik-baik. Kenapa Yesus bilang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu lebih penting, lebih prinsip. Saya harus tahu bahwa kenapa? Karena bagi mereka di zaman itu, bagi Yesus di zaman itu, persepuluhan adalah hal yang paling basic, paling dasar dalam kehidupan iman seseorang. Yang nggak perlu diingatkan lagi. Saya ingat, kita selalu diingatkan bahwa ada dua hal yang harus kita jaga, yaitu menjaga hari Sabat dan menjaga soal persepuluhan. Itu hal yang paling dasar, baru kita bisa membangun iman yang tinggi-tinggi ke atas. Jadi, kenapa Yesus bilang itu persepuluhan bukan lagi prinsip? Karena itu adalah hal yang basic, paling dasar. Sama seperti orang kalau setiap hari keluar rumah jangan lupa pakai baju. Betul? Nggak pernah kan saudara diingatkan mbak saudara atau diingatkan suami atau istri, pakai baju dong, kamu nggak pakai baju. No.
Saudara keluar rumah pasti harus pakai baju. Dan itu hal yang paling dasar. Menjaga persepuluhan adalah sesuatu yang kalau kita bilang pelajaran anak SD. Jadi saudara, kalau saudara sudah kuliah, ilmunya sudah kuliah, saudara nggak perlu diingetin lagi pelajaran anak SD. Tetapi sekarang ahli Taurat mereka dan Farisi mereka sombong, mereka pikir dengan persepuluhan mereka sudah, wah level imannya udah anak kuliahan. Padahal itu baru pelajaran anak SD, basic, nggak usah diajarin, udah dasar. Jadi mereka bangga buat pelajaran anak SD. Itu sebabnya Yesus tegur mereka. Jadi saudara, di dalam kelebihan kita, dalam hal-hal rohani yang kita lakukan, bawa jiwa, jam doa, pelayanan dari pagi sampai subuh kali. Saudara, baca Alkitab, udah baca Alkitab habis mungkin udah habis berapa puluh kali. Saudara harus ingat, yang perlu saudara jaga supaya saudara tetap waspada adalah saudara harus rendah hati. Saudara harus rendah hati. Supaya di dalam kelebihan itu, saudara tetap jadi orang yang rendah hati. Supaya tidak menerima kutuk celaka dari Yesus. Oke, sekarang kelima. Celaka yang kelima itu adalah karena mereka munafik. Munafik karena apa? Karena mau dilihat sebagai orang baik. Ini ada di Matius 23 ayat 25 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Munafik lagi. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, buta lagi. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luar juga akan bersih. Jadi artinya bahwa mereka berusaha menampilkan moral yang baik. Bicara nih buat-buat biar kelihatan sangat bermoral, sangat bijaksana. Ya. Mereka memperlihatkan disiplin agama yang baik. Mereka membangun pencitraan luar diri yang begitu luar biasa. Tetapi kalau mereka ngaca, mereka lihat betapa kotor dan joroknya hati mereka. Aslinya hati mereka sebenarnya tidak sebagus citra yang mereka bangun. Yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan, dan keserakahan, dan kebusukan. Dan Alkitab sering mengajarkan kita bahwa fokus iman kita adalah beresin yang di dalam hati. Urusan hati. Karena waktu kita bereskan hati, maka bagian yang luarnya juga akan bersih. Jadi kalau kita bisa beresin yang di dalam, maka yang luarnya otomatis akan bersih sebenarnya. Tetapi nampak luar bagus, tidak menjamin di dalamnya bersih. Banyak orang menekankan membereskan yang luar. Supaya apa? Dilihat orang bagus. Tetapi lupa bahwa Tuhan lagi lihat yang di dalam. Orang sekeliling dunia ini, orang dunia ini, mau orang kaya, orang miskin, mereka akan lihat yang di luar. Tapi Tuhan, dia nggak lihat yang miskin kaya, dia lihat hati, dia lihat hati orang. Jadi orang dunia ini sangat ingin tampil bagus di depan orang, tetapi tidak pernah berusaha mau tampil bagus di depan Tuhan. Waktu mereka buat baik, bantuin orang, mereka post di media sosial. Mereka cerita kemana-mana, nggak tahan kalau nggak cerita buat baik. Habis buat baik nggak tahan nggak cerita. Tapi kita harus belajar jadi orang yang buat baik. Di waktu nggak ada yang lihat. Itu baru tulus. Karena orang pengen dikagumi banyak orang. Jadi orang Farisi ini membangun citra diri yang bahwa mereka orang yang cinta Tuhan, saleh, penuh kasih sayang, penuh kepedulian. Pada aslinya mereka nggak seperti itu. Dan di hari penghakiman orang-orang yang seperti ini, orang yang munafik akan terima vonis celaka. Karena mereka banyak menutupi diri dengan citra diri yang palsu. Tuhan katakan orang lain bisa kamu bohongi, tetapi aku Tuhan tidak bisa kamu bohongi. Di hari penghakiman semua itu akan kelihatan. Siapa yang orang baik, siapa orang jahat. Yang keenam. Celaka yang keenam itu adalah karena mereka munafik. Mirip, tetapi bedanya apa? Yang ini karena mereka mau dilihat sebagai orang suci, orang saleh, orang rohaniawan, orang rohani. Jadi celaka 6, celaka 5 agak mirip. Bedanya di mana? Kalau yang keenam mau kelihatan orang suci. Matius 23, 27, 28. Celaka kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Munafik lagi. Sebab kamu sama seperti kuburan di labur putih
Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi di sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan apa? Kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi celaka yang keenam ini mirip sama yang kelima. Bedanya bahwa di sini Tuhan dengan tegas memperingatkan agar mereka bukan beresin penampilan luar, tetapi lebih banyak memeriksa hati mereka. Bahwa Tuhan lihat hati mereka. Di mata orang lain mereka boleh aja kelihatan orang yang sangat rohani, orang baik, orang saleh, orang suci. Tapi tidak di mata Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir. Celaka yang ketujuh adalah karena apa? Karena mereka membangun makam nabi-nabi dan para martir yang dibunuh dan menghiasi tugu peringatan mereka, padahal mereka adalah pembunuh para martir itu. Ini celaka yang terakhir, ada di dalam Matius 23, 29, 36. Kita lihat. Ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan sekali lagi kata munafik muncul lagi di sini. Ayat 30. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi, apa Yesus bilang? Dengan demikian kamu sedang bersaksi bahwa terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Hai kamu keturunan ular beludak, kurang kasar apa lagi nih? Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Artinya mereka ke neraka. Orang munafik ke neraka, jelas. Ya, betul ya? Orang munafik pasti ke neraka. Jadi ini ngeri sekali loh, saudara, jangan main-main. Maka saya bilang, firman hari ini sangat serius dan mengerikan sebenarnya. Jangan anggap enteng dosa munafik. Orang lain bisa lihat kita, nggak tahu kita seperti apa, tapi Tuhan lihat hati kita loh. Pasti ke neraka, udah jelas nih ayatnya. Dan ayat 36 langsung lompat aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Nanti kita akan selidiki apa kata angkatan ini di minggu depan. Tidak sekarang. Kalau saya lihat angkatan ini sering berulang-ulang. Jadi mereka bilang gini, bahwa kalau kami hidup di zaman para nabi itu, kami nggak akan ikut bunuh para nabi itu. Tapi Yesus bilang, justru dengan kamu bilang begitu, menunjukkan bahwa kamu juga akan mengambil bagian. Kalau kamu hidup sejaman dengan nabi, kamu juga ikut membunuh. Jadi mereka pikir dengan bangun makam nabi-nabi, makam orang saleh dibagusin, mereka terluput dari penghakiman bahwa mereka ini orang yang adalah pembunuh nabi. Jadi nabi-nabi di zaman dulu dibunuh sama orang-orang tidak percaya. Dan mereka merasa dengan mereka menghiasi makam-makam para nabi, bikin bagus makam para nabi ini, menunjukkan kepedulian mereka, perhatian mereka, penghormatan mereka buat para nabi. Tetapi Yesus bilang, no, itu cuma di luarnya doang. Aslinya nggak begitu. Itu sebabnya saya harus tahu bahwa hal-hal baik yang orang lain lakukan belum tentu itu baik. Orang bisa ikut organisasi sosial buat baik di mana-mana, tujuan supaya dilihat dirinya orang baik. Orang bisa berbuat amal di sana sini, tujuannya bisa buat pencitraan. Orang baik itu jelas waktu dia buat baik nggak ada yang tahu. Nggak perlu ada yang tahu. Artinya apa? Dia tahu bahwa Tuhan lihat dia. Dia nggak perlu dilihat orang. Matius 23, 31. Yesus bilang apa? Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan dari pembunuh nabi itu. Justru kamu ini anak-anak mereka itu yang para pembunuh itu. Jadi apa maksudnya? Bahwa mereka ini adalah keturunan atau anak-anak dari para pembunuh nabi. Kenapa Yesus bilang gitu? Karena
lihat sifat dan kelakuan mereka, mereka mewarisi sifat dan kelakuan yang sama, roh yang sama. Dengan apa? Dengan siapa? Bukan dengan nabi-nabi, justru dengan para pembunuh itu. Dan Yesus bahkan mengatakan bahwa jika ada nanti nabi yang di masa depan diutus, mereka pun akan ikut bunuh mereka. Salah satunya siapa? Waktu Yesus ngomong gini. Yesus sendiri. Waktu Yesus ngomong, dia udah tahu nih orang bakal bunuh dia kok. Ya mereka bilang kami bukan pembunuh nabi. Padahal mereka bunuh Yesus. Kedepannya, waktu Yesus ngomong sih belum dibunuh sama mereka. Jadi Matius 23:36 Yesus bilang semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Jadi semua ini menuju kepada siapa? Yaitu orang-orang terima 7 vonis celaka dari Yesus yang kita bahas dari tadi. Dan 7 celaka ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Karena itu kita perlu melihat lebih dalam apa yang dimaksud dengan kata orang munafik dan angkatan ini. Maka poin 2 besar, kita akan pelajari 2 hal ini. Orang munafik dan angkatan ini. Kita lihat poin 2 besar. Apa yang dimaksud orang munafik? Kita lihat bahwa inti persoalannya adalah bahwa orang munafik yang akan menerima celaka dari Yesus. Jadi jelas bahwa 7 kutuk celaka itu diberikan buat orang munafik. Kalau begitu siapa orang munafik? Mari kita cek. Kata munafik dalam bahasa Yunani adalah hypocrites. Yang artinya adalah aktor. Pemain drama. Itu bahasa Yunani arti begitu. Atau bisa munafik, penipu, atau orang yang lagi pura-pura. Jadi ini seperti aktor yang memainkan sebuah adegan tokoh yang jelas bukan diri di depan kamera. Sebuah aktor film sedang memainkan peran sebagai dokter yang sebenarnya dia bukan dokter. Atau sebagai orang baik. Jadi kalau dalam kehidupan sedang memerankan peran sebagai orang baik. Pemimpin agama yang suci pada aslinya begitu. Dan orang munafik ini adalah orang yang Yesus bilang, orang yang lagi menipu diri sendiri. Karena kalau saudara ingat vonis yang pertama, Yesus sudah berkata bahwa kalian gak akan pergi ke surga, kalian gak akan masuk surga. Tetapi mereka berasa diri mereka akan pergi ke surga. Dan bukan itu aja, mereka menghalangi orang lain untuk pergi ke surga. Jadi seperti ini rupa orang yang munafik. Mereka tertipu sama diri mereka sendiri. Mereka pikir, mereka berasa mereka gak masuk surga. Padahal Yesus sebagai pemilik surga bilang sorry ya, orang kayak kamu gak bisa masuk. Dan lebih parah lagi, mereka menghalangi orang lain untuk pergi ke surga. Sekarang saya akan jelasin bagaimana cara mereka menghalangi orang lain untuk pergi ke surga. Bagaimana caranya? Lewat apa? Lewat pengajaran dan khotbah mereka. Jadi mereka bukan hanya tidak bisa masuk surga, tetapi lewat ajaran mereka buat orang lain percaya sama ajaran itu, kebenaran yang salah itu, penafsir kayak itu, yang tidak benar, sehingga menghasilkan banyak orang yang dengar mereka dapetin iman yang salah. Dan akhirnya banyak orang tidak masuk surga karena ajaran yang menyimpang yang mereka ajarkan, ajaran tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Alkitab yang mereka jelaskan adalah Alkitab yang dia tafsir suka-suka. Tafsir pakai pikiran sendiri. Sehingga orang-orang semua punya iman yang salah kepada Tuhan dan kepada kehidupan ini. Dan akhirnya banyak orang tidak bisa masuk surga. Dalam 2 Korintus 4:4 kita baca. Ini ada referensi kita lihat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi pada dasarnya mereka nggak percaya. Mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya sama apa? Kita baca. Jadi orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya apa? Telah dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Jadi mereka percaya sama apa? Ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Tidak bisa lihat firman. Tentang kemuliaan Kristus. Bahwa firman itu sedang jelasin Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau orang bisa belajar terima firman cahaya yang benar. Orang ujungnya akan lihat Yesus yang benar. Tapi kalau orang dibutain sama ilah zaman ini, hasilnya mereka tidak lihat
Yesus seperti yang dimaksudkan. Yang Paulus katakan, Injil yang lain menghasilkan Yesus yang lain. Jadi apa itu ilah zaman ini? Yaitu bagaimana menjadi sukses, kaya, terkenal, dan dihormati manusia. Tidak diajarkan bagaimana kita diakui oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita dihormati oleh manusia. Itu yang diajarkan. Jadi akibatnya keinginan sukses, keinginan kaya, keinginan terkenal membuat orang tidak bisa lihat firman. Karena sudah dibutakan. Pada firman itu akan bawa kita bisa lihat sosok pribadi Tuhan. Allah itu sendiri. Jadi mereka tafsir Alkitab dengan hati yang dipenuhi oleh ilah zaman ini. Sehingga menghasilkan pengajaran firman yang berbau-bau ilah zaman ini. Jadi saudara, orang yang terima celaka, di Wahyu 8:13, orang yang terima celaka adalah orang yang tinggal di mana, masih ingat? Di bumi atau di surga? Di bumi. Tahu mau tahu apa bedanya? Jemaat gereja dan pemimpin rohani, pendeta yang tinggal di bumi dengan tinggal di surga? Semua tahu bedanya? Apa bedanya? Jemaat gereja, pemimpin rohani yang tinggal di bumi atau sedang tinggal di surga. Apa bedanya? Bedanya dari mana? Bedanya kita bisa lihat dari isi doa dan harapannya. Bahwa harapannya ada di bumi atau di surga. Kapan kita bisa lihat ini perbedaannya? Waktu bumi sedang tidak baik-baik saja. Waktu mulai krisis ekonomi, waktu mulai ada bencana di sana sini, waktu perang makin ada banyak di sana sini, kita lihat doanya. Jemaat yang hatinya tinggal di bumi akan berdoa supaya bumi kembali Kembali menjadi baik-baik saja. Pendeta yang hatinya tinggal di bumi akan khotbahkan ke jemaatnya tentang apa? Bahwa tenang, bumi ini akan baik-baik saja. Kiamat masih jauh. Mereka akan khotbahkan jemaat, tenang, damai, masih damai. Kiamat masih jauh. Dari dulu juga dibilang Yesus mau datang. Enggak datang. Tenang, belum sekarang waktunya. Kalau sampai pun nanti terjadi kiamat, kesusahan besar, kalian akan di rapture. Tenang. Padahal Alkitab nggak ngajarkan begitu loh. Semua harus ngalamin kesusahan besar. Nah ini penyesatan. Tetapi jemaat atau pendeta, pemimpin rohani yang tinggal di surga, waktu bumi sedang tidak baik-baik aja, doanya apa harapannya? Jemaat dan pendetanya akan berkata, haleluya, Yesus akan segera datang memberikan upah buat saya yang sungguh-sungguh hari ini di hadapan Tuhan. Yang bukan cari muka sama manusia, tapi cari mukanya, cari perkenanan di hadapan Tuhan. Gak apa-apa. Makin perang makin seru dia. Perang makin hebat. Haleluya. Waktunya saya terima upah. Orang kalau kerja sungguh-sungguh gak ada yang lihat, gak ada yang hargai, gak ada yang akui. Capek loh. Betul gak? Saudara kalau kita kerja terus banyak dipuji orang, semangat kerjain yang di gereja. Wih hebat loh, kamu sungguh-sungguh luar biasa. Kita makin semangat ngerjain ini karena banyak dipuji orang. Coba kalau gak ada yang muji. Saudara nyapu ngepel terus gereja ini gak ada yang muji. 10 tahun. Tahan gak? Semua orang datang duduk gak peduli. Saudara ngersapu kepel di sini udah 10 tahun gak ada yang puji, gak ada yang hargain. Saudara bisa burn out. Tapi Tuhan puji, Tuhan lihat. Kamu dapat upahnya. Gak kayak mereka orang Farisi. Dari pujian manusia, gak perlu lagi dipuji Tuhan. Jadi saudara, pendetanya gimana? Waktu bumi tidak baik-baik aja. Pendeta yang tinggal di surga akan kasih tahu. Ini konfirmasi. Yesus memang tidak akan lama lagi datang. Bukannya bilang damai. Bohongin orang-orang. Padahal gak damai. Ayat referensi ada di 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kita lihat. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai. Aman. Maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil. Minggu depan saya akan bahas perempuan hamil ini. Perempuan hamil yang ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Mereka pasti binasa. Bukan minggu depan, sorry. Wanita hamil ini saya bahas 2 minggu lagi.
Jadi mereka yang menyesatkan jemaat, tidak persiapin jemaat tentang akhir zaman ini dan kesusahan besar, pendeta dan jemaat sama-sama tidak luput binasa. Yehezkiel 13:10. Ada lagi ayat dari Perjanjian Lama. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku. Lihat, menyesatkan umatku. Dengan mengatakan apa? Damai sejahtera. Padahal sama sekali nggak ada damai. Apa damai-damai? Nggak ada damai sejahtera. Yeremia 6:13-14. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, orang miskin, orang kaya, anak kecil, orang muda, orang tua, di antara mereka semua, fokus hidupnya apa? Mengejar untung. Ilah zaman ini namanya. Sukses, kaya, terkenal, dihormati banyak orang. Mati tersohor. Baik nabi maupun imam, pemimpin rohani kan, pendeta, pastor, penginjil, gembala, guru, semuanya melakukan tipu. Itu komplainnya Tuhan. Dan karena mereka semua jahat, munafik, Tuhan hajar dong Israel. Dipukul, dihajar Israel. Dihajar, dipukul Israel babak belur dong. Ini sama seperti waktu saudara bikin salah di hadapan Tuhan, Tuhan hajar dong, Tuhan pukul saudara. Bisnis mulai sepi, dagangan mulai sepi, karena ada ketidaktaatan. Saudara mulai sakit, saya nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat Tuhan lagi hajar. Terus pendeta ini bilang ayat 14. Mereka mengobati luka umatku, mengobati saudara. Dengan memandangnya apa? Ringan. Tuhan lagi marah, mereka bilang, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan tuh gak pernah marah. Padahal lagi digetok kepalanya sama Tuhan. Mereka jadi Tuhan. Atas dasar apa mereka bilang gitu? Orang Tuhan lagi marah. Mereka bilang, enggak, Tuhan gak marah sama kamu. Tuhan sayang. Oh, mati di kayu salib waktu kamu masih berdosa. Benar, ayatnya ada comotan tapi harus lihat secara utuh. Maksudnya gak begitu, tapi gak ada waktu jelasin. Jadi waktu Tuhan lagi hajar orang-orang, mereka bilang, lu mesti bertobat. Tapi mereka bilang, enggak. Damai sejahtera di rumahmu. Tuh seger kita habis bikin dosa, pendeta bilang, damai sejahtera di rumahmu. Kita pikir kita ada damai. Padahal gak ada damai. Tuhan lagi marah. Apa damai-damai? Gak ada damai. Jadi waktu terjadi perang nanti di dunia ini makin banyak perangnya, jemaat dan pendeta ini mereka doanya apa? Tuhan, kami percaya akan ada damai. Damai buat 1000 tahun lagi. Tuhan belum datang. Belum sekarang. Ini waktunya senang-senang cari duit yang banyak. Kalau saudara ingat celaka yang kedua, Yesus bilang apa? Bahwa mereka khotbah, nginjil nyebrangin laut. Jalan jauh-jauh nginjilin orang. Untuk melahirkan apa? Penghuni neraka yang baru. Kenapa bisa begitu? Karena isi khotbah, isi pengajaran mereka adalah tentang ilah zaman ini. Yang isi ayat Alkitab dicomot-comot untuk melegalkan hawa nafsu dan keinginan mereka untuk gimana bisa sukses, kaya, terkenal, dan dihormati banyak orang. Mati tersohor. Dengan sangat bersemangat mereka berkeliling, nyebrang laut, bikin KKR sana sini, pindah negara sini, pindah negara sana, khotbah sana sini. Ujungnya cuma buat cetak penghuni neraka. Kan sudah awal dia bilang ya, khotbah ini serius dan keras. Saya bisa merasakan kekerasannya kan sekarang. Nanti kalau saya nggak jelasin, saya nggak bisa ngerti. Ini begini. Jadi semakin mereka menyebarkan ajaran mereka, yang isi ilah zaman ini di KKR, di mimbar-mimbar mereka, semakin banyak pula anak-anak neraka yang dilahirkan, dihasilkan dari ajaran khotbah mereka. Itu kenyataan. Itu sebabnya Roma 10 ayat 2-3, Rasul Paulus katakan gini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka memang, kalau kamu lihat dari luar, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak apa?
mengenal kebenaran Allah, maksudnya Alkitab. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Tafsir Alkitab suka-suka. Comot Alkitab suka-suka untuk apa? Membenarkan diri mereka sendiri punya kelakuan. Kenapa? Karena Paulus katakan, karena pada dasarnya mereka memang tidak mau takluk, nggak mau tunduk sama isi Alkitab. Kurang jelas apa khotbahnya? Jelas banget. Jadi mereka semangat, memang semangat buat Tuhan, tetapi tidak memiliki dasar pemahaman Alkitab yang benar. Kenapa bisa begini? Rasul Paulus katakan, karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah dan firman Allah, itu Alkitab. Yang kedua, karena mereka menegakkan kebenaran mereka sendiri, yaitu tafsir Alkitab suka-suka, pakai pikiran sendiri. Tafsir Alkitab yang benar diajarkan oleh rasul-rasul adalah Alkitab, jawab Alkitab, itu yang benar. Jangan dengerin pendeta yang ngomong ayat ini menurut saya, nggak perlu menurut lu. Alkitab ngomong apa aja, ada jawabannya kok di Alkitab, banyak. Alkitab selalu Alkitab Perjanjian Lama akan tafsir Alkitab Perjanjian Baru. Atau Alkitab Perjanjian Baru menafsir Alkitab Perjanjian Lama. Mereka terhubung, saudara. Bapak-bapak gereja mengajarkan kita konsep menafsir Alkitab harus Alkitab, jawab Alkitab. Kalau ada pendeta yang bilang, ini menurut saya. Lupakan. Gua nggak butuh pendapat lu. Alkitab bilang apa? Dasarnya mana? Ayatnya mana? Jangan bikin teori sendiri. Ayatnya mana? Dasar ngomong kayak gitu, dasarnya apa ngomong kayak gitu? Jangan ngecap. Apa dasarnya? Harus Alkitab, jawab Alkitab. Jadi kalau ada yang bilang rumusin teorinya sendiri pakai dasar, ini menurut pandangan saya, ini menurut pendapat saya. No. Kita nggak butuh itu. Kita butuh Alkitab ngomong apa? Harus ada dasar ayat Alkitabnya, baru itu benar. Seperti kitab-kitab KUHP. Pengacara, saudara lawyer, kalau di sidang pengadilan, kenapa saya mengambil sikap ini? Karena menurut KUHP ini. Betul? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena menurut undang-undang ini. Harus ada dasar. Nggak boleh kata saya. Lupakan itu. Jadi mereka mungkin kelihatan fasih. Kutip-kutip ayat Alkitab. Mahir. Kayaknya hafal ayat ini, ayat itu. Mereka kelihatan kerja keras. Bersemangat melayani Tuhan. Tetapi di dalam tindakan mereka. Di dalam ajaran mereka. Jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan karena mereka nggak punya pengenalan yang benar sama firman kebenaran itu Alkitab. Jadi bisa mengutip ayat Alkitab tidak menjamin seseorang mengajarkan yang benar. Fasih berkhotbah tidak menjadikan orang mengajarkan yang benar. Bisa kumpulin orang banyak buat dengerin khotbah mereka, tidak menjamin ajaran itu benar. Jangan-jangan itu ajaran yang didengar, yang diajar oleh orang buta, yang dengar juga buta, nggak bisa lihat. Itu yang diajarin ngaco. Nggak bisa lihat. Orang buta. Jurang di depan, bisa dia menghindar. Nggak bisa lihat. Jemaatnya karena buta, nggak bisa lihat. Yang khotbah juga lagi buta lagi khotbah. Kan yang buta nggak bisa lihat buta, sama-sama nggak bisa lihat kan? Ya itu. Nggak bisa dibedain. Tapi kalau saya bisa lihat, saya dengar sedikit yang aneh, saya langsung berasa kok ini kayak ngaco deh. Nggak bener nih ngomong kayak gini. Berapa banyak saya nonton di YouTube yang ngaco? Banyak banget. Top lagi. Aduh, nggak tahu deh. Banyak sekali. Dan komennya positif. Aduh, Masya Allah. Komennya positif. Tapi itu salah. Kenapa salah? Ya karena buta. Kalau banyak baca Alkitab, orang ngomong kayak gitu kita langsung tahu. Orang kalau baca Alkitab, gimana sih saudara? Orang 1+1 udah 2 kok. Dia bilang 1+1 3. Kita tahu ayatnya nggak begitu artinya. Karena ini ada hubungan sama yang ono. Udah kacau. Dunia kekristenan tuh lebih parah hari ini dibanding zaman bapak-bapak gereja. Udah hancur. Udah kayak bubur, hancur lebur. Nggak tahu lagi dibangunnya dari apa. Yang benar bisa bilang yang benar salah. Yang salah bisa bilang yang benar itu salah loh. Hari ini begini. Karena yang nggak benar banyak. Sehingga yang benar dibilang salah, sesat. Jalan. Aduh. Karena yang nggak benar banyak. Makanya yang benar ketika ngomongnya beda langsung dibilang sesat. Tapi saya baca Alkitab sendirilah. Baca sampai habis, bolak-balik. Dengerin ini.
Cocok? Itu sebabnya Paulus katakan ke semua orang yang pengen ngajar. Dengerin semua, orang yang pengen ngajar. Saran Paulus. Pengen jadi guru, pengen khotbahin orang, pengen banyak jadi figur, ya, menginspirasi orang. Nih, 1 Timotius 4:16. Apa? Awasilah dirimu sendiri, ya, perhatikan hidupmu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan pertama-tama loh dirimu sendiri. Baru apa? Orang yang dengar khotbahmu, ajaranmu. Kenapa Paulus bilang pertama-tama itu menyelamatkan dirimu sendiri? Saya mau tahu. Karena ke surga sendiri-sendiri. Saudara mau sayang siapapun, sesayang apapun, tetap saudara pergi ke surga, iman saudara, iman sendiri-sendiri. Ke surga sendiri-sendiri. Saya nggak bisa bilang, Tuhan, keluarga kami ada bertujuh, ya, istri, anak, ya kan, anak kami ada 5, istri saya 1, kami bertujuh, kami sangat dekat Tuhan. Kami mau pergi ke surga sama-sama bertujuh. Nggak bisa. Iman beda-beda, hitungannya beda-beda. Musa bilang, Tuhan, bunuh aja aku. 2 juta orang jangan dibunuh. Ya Tuhan. Tuhan bilang, no, enggak. Aku urusannya sama 2 juta orang bukan sama kamu. Masing-masing. Ke surga masing-masing. Ingat ini baik-baik. Ke surga apa? Masing-masing. Kita bisa follow up jiwa hanya waktu kita masih hidup. Ada kesempatan masih bisa nginjilin dia. Tapi kalau dia terus keras hati, lupakan. Cari yang lain. Jadi kalau ajarannya salah, akan bawa orang pergi ke neraka. Karena itu kita harus awasi diri kita, awasi ajaran kita. Untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan banyak orang. Lukas 11:52. Apa Yesus katakan? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ini sebenarnya masih ada hubungan sama celaka yang tadi, celaka yang pertama, masih ingat ya? Celaka pertama Yesus, masih ingat gak? Udah dipulang ke saya lagi. Apa isi celaka pertama? Celaka pertama. Bahwa orang Farisi mereka apa? Nggak masuk surga, tapi menghalangi orang untuk masuk surga. Jadi saudara, ini ada masih hubungan nih sebenarnya. Jadi kita udah tahu nih sekarang nih. Lukas kasih tahu kita jawabannya. Kenapa mereka menghalangi orang lain masuk surga? Nah ini saya jelasin. Bagaimana caranya mereka menghalangi orang masuk surga? Gimana caranya? Caranya apa? Cari mana? Itu ayatnya Anda coba baik. Lukas udah dikasih warna kuning pula. Kurang baik apa itu? Udah dikasih warna kuning nggak jawab. Caranya apa? Mereka mengambil kunci pengetahuan. Habis diambil dia telan. Jadi mereka ambil tuh kunci dan mereka telan. Nggak ada bisa masuk ke surga. Saudara kalau mau pulang ke rumah saudara, saudara perlu apa? Kunci. Nah ini kunci diambil ditelan. Gimana mau masuk surga? Saya mau bongkar, nggak bisa, surga nggak bisa dibongkar. Dicongkel. Itu cara mereka. Kalau begitu apa kunci pengetahuan? Apa itu kunci pengetahuan di sini? Atau kunci kebenaran itu? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Masalahnya orang Farisi ahli Taurat ini, mereka menerima Yesus atau nolak Yesus? Nolak Yesus yang adalah apa? Kunci pengetahuan. Sehingga mereka bisa masuk surga. Pas dengar ini saudara bilang, haleluya, haleluya. Saya bukan orang yang menolak Yesus. Haleluya. Ternyata bukan saya ahli Taurat dan orang Farisi. Karena saya gak pernah nolak Yesus. Saya tiap minggu ke gereja, pelayanan dari pagi, matahari belum terbit, sampai matahari tenggelam pun, saya sudah di gereja. Saya pergi waktu matahari belum terbit. Saya pulang waktu matahari sudah hilang. Saya sibuk sekali pelayanan di gereja.
Only Jesus. Hidup saya hanya buat Yesus. Saya bukan orang yang menolak Yesus. Oh ya, jangan terlalu cepat. Nampak luar mungkin saudara tidak nolak Yesus. Tapi saya akan jelasin. Seperti apa orang yang nolak Yesus. Kalau saya ingat di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah apa? Firman. Dan firman itu adalah apa? Allah. Dan kemudian di ayat berikutnya dijelaskan bahwa firman itu telah menjadi apa? Manusia. Maka Yesus adalah apa? Firman. Dan firman itu adalah apa? Alkitab. Betul? Jadi bagaimana kita menolak Yesus? Dengan kita menolak mempelajari isi Alkitab. Kita sudah menolak Yesus yang adalah apa? Kunci pengetahuan. Ada banyak orang pergi ke gereja, rajin pelayanan, sibuk pelayanan dari pagi sampai malam, penginjilan penjara, nyebrang laut, KKR di mana-mana, di kota-kota, dengan semangat antusias, menyanyi di gereja, loncat-loncat, menyala-nyala buat Tuhan, tetapi isi Alkitab gak tahu. Tapi katanya melakukannya buat Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang sedang dilayani? Apa tujuan hari ini kita bersemangat di dalam gereja? Intinya hanya satu, Yesus Kristus. Apa maksudnya? Mengenal Yesus lewat mengenal Alkitab dengan baik. Tetapi banyak orang melupakan hal ini. Mereka berpikir bahwa selama mereka rajin ke gereja tiap minggu, sibuk pelayanan, ikut komsel, bawa jiwa-jiwa yang banyak, itu cukup bahwa kita akan pergi ke surga. Apalagi kalau dilihat saya yang paling banyak bawa jiwa. Jadi saldo saya udah banyak di surga. Tetapi mereka lupa yang satu hal yang sangat penting. Bahwa kenal Alkitabmu dengan baik itu sama dengan kenal Yesus. Supaya bisa punya percaya yang benar. Supaya bisa menjadikan Yesus Tuhan. Percuma saya loncat-loncat nyanyi-nyanyi di gereja panggil-panggil Yesus kalau saya tidak kenal Alkitab sama sekali. Percuma saya loncat-loncat bersemangat melayani Tuhan kalau saya tidak pernah melibatkan Tuhan dalam keputusan penting dalam hidup saya. Saya hidup suka-suka. Saya suka orang, saya jadi pacar saya. Nggak pernah tanya Tuhan. Saya lihat bisnisnya ada peluang, saya langsung kerjain tanpa tanya Tuhan. Apa itu tanda orang yang dipimpin Tuhan? Punya Yesus? Percuma saya nyebrang laut jauh-jauh, nginjilin orang yang ujung-ujungnya nggak tahu Alkitab sama seperti saya. Ya akhirnya pergi ke neraka. Akhirnya bergereja hanya meluapkan emosi, emosional. Loncat-loncat, tapi ini kosong, gak ada isinya. Gak ada pengertian firman. Saya gak menentang saudara mau loncat-loncat, mau teriak-teriak di gereja. Tapi punya pemahaman yang benar tentang Alkitab. Sehingga waktu saya loncat, saya tahu saya loncat buat apa. Waktu saya beritain Injil, nginjilin orang, saya tahu Injil apa yang sedang saya bawa. Jangan sampai Injil yang lain. Yesus yang lain yang saya perkenalkan. Yesus yang kasih terus. Yesus kedatangan pertama juru selamat. Gereja yang sejati harus memberitakan Yesus kedatangan pertama dan Yesus kedatangan kedua. Yesus kedatangan pertama bicara keselamatan. Yesus kedatangan dua bicara apa? Penghakiman. Gereja yang benar bersaksi harus dua hal. Keselamatan dan penghakiman. Kalau gereja hanya khotbahkan keselamatan, itu gak benar, udah penyimpangan. Mana Tuhan yang akan datang kedua? Gak pernah dibahas. Makanya mereka gak pengen Tuhan datang kedua kali. Karena mereka maunya terus ditolong, diselamatkan. Lagunya juga Tuhan peduli. Tuhan selalu menolong. Lihat deh lagunya. Isinya Tuhan peduli, Tuhan menolong. Tuhan sabar, Tuhan mengerti. Gak ada Tuhan marah. Gak laku soalnya kalau tulis lagu yang Tuhan bisa marah. Tuhan bisa hajar kamu. Gak laku, gak ada yang beli. Akhirnya lagu buat komersial. Makanya lagu hymn yang ditulis tahun 1700 itu lebih benar. Karena gak buat komersial. Mereka tulis lagi tiba-tiba buta. Tiba-tiba anaknya mati, istrinya mati. Dia tulis lagu itu. Di dalam penderitaan. Tapi lagu hari ini ditulis buat komersial. Mana yang laku? Mana yang bisa saya jual? Jadi saudara, belakangan ini ada satu lagu yang lagi viral saudara. Semua orang nyanyi lagu itu. Itu lagu, jadi lagu seperti ini. Ini orang nyanyi lagu ini banyak versi. Ada yang nyanyi sampai gini-gini ya. Lagu seperti ini. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Kau pegang semua,
masa depanku. Bagus sekali kan syairnya? Itu sepertinya sesuatu yang sangat baik, sangat bagus, sangat tinggi sekali. Terus dia bilang gini, atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terangmu. Nah, saya nggak mengerti waktu bilang dalam terangmu, apakah dia tahu maksud terang itu bicara firman Tuhan. Maka artinya kalau pimpin selalu dalam terangmu, dalam firman Tuhan, itu artinya apa? Hidup yang selalu taat firman kan. Jadi saudara, banyak orang hari ini menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang sangat indah, sangat rohani, sangat tinggi, sangat bagus. Tapi mereka nggak tahu konsekuensi atau harga yang harus dibayar dari statement yang begitu luar biasa itu. Kalau dia bilang, atur saja Tuhan hidupku, kau pegang hidupku, ya masa depanku, langkahku, kau yang tentukan. Sekarang kalau Yesus Tuhannya bilang gini, oke, aku hidupmu milikku kan sekarang, oke, aku atur suka-suka aku, ya kan? Oke, karena aku tahu nanti ke depan kamu kalau kaya kamu bisa sombong, aku mau kamu nggak kaya. Aku mau kamu ya udah hidup miskin aja, hidup sederhana aja, makan tahu tempe. Supaya imanmu tetap murni, supaya kamu nanti bisa pergi ke surga. Mau orang. Kalau orang di dalam hatinya ada ilah zaman ini, yang dimau hanya harta, kekayaan, dihormati manusia, mau orang. Kalau Yesus bilang, oke, aku atur suka-suka aku ya, kamu gak akan kaya. Kamu hidup sederhana aja. Mau menjalani hidup seperti itu. Bisa nyanyi lagu seperti ini. Atur saja, sampai orang yang bukan agama Kristen pun nyanyi lagu ini. Itu memang bagus. Kata-katanya bagus sekali. Sangat alkitabiah. Tapi menghidupinya susah. Gak segampang begini. Atur saja Tuhan masa depanku. Itu gak segampang itu saudara. Menghidupi perkataan itu sebenarnya. Jadi banyak orang hari ini, mereka ngomong sesuatu yang tinggi-tinggi, muluk-muluk, indah-indah, padahal mereka sebenarnya tidak bisa menghidupinya. Nggak segampang itu. Jadi mereka pintar ngomong yang bagus-bagus, tapi nggak ngerti omongan itu isinya apa. Tapi saudara yang belajar Alkitab terdidik selalu tahu banget. Percaya Tuhan. Memang percaya masuk surga, tapi selalu mengerti. Percaya yang kayak apa? Memang asal percaya masuk surga, tapi percaya yang kayak gimana? Bukan cuma pakai ngaku hidup hari-hari sama dunia, enak aja. Ke surga yang kayak gitu. Nggak ada di Alkitab yang kayak gitu. Semua yang di Alkitab itu hidupnya sungguh-sungguh. Besok bilang saya marah-marah mulu. Gemes soalnya. Yang banyak yang salah soalnya. Yang benar dibilang salah lagi. Aduh ya ampun, kita mau lurusin yang benar. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh di dalam semangat kita. Tapi dengan pemahaman, dengan kita punya firman. Kenal isi Alkitab dengan baik. Sehingga waktu kita pelayanan, kita nyebrang laut, kesana kemari. Kita punya pengertian benar. Pengertian benar terhadap firman. Sehingga waktu kita melakukan apapun juga, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan. Minggu depan saya akan bahas tentang yang ketiga, angkatan ini. Kita selesai sampai sini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami, tanpa firman-Mu kami akan terhilang. Tanpa memiliki firman-Mu kami akan tersesat, Bapa. Tapi kami bersyukur di tempat ini kami dididik dengan baik. Untuk kami boleh menerima pengajaran yang murni. Pengajaran yang benar-benar menyingkapkan isi hatimu. Yang menafsirkan Alkitab dengan Alkitab. Bukan dengan pikiran manusia. Kami bersyukur buat gereja ini. Kalau kami masih bisa diberi kesempatan. Untuk menerima firman Tuhan yang murni. Firman yang berasal dari surga. Yang menjelaskan hati dan pikiran Allah di tempat ini. Sehingga kami bisa jadi orang-orang punya iman yang benar. Bisa punya tindakan yang benar, maupun ketika kami melayani Tuhan, kami melayani dengan benar. Bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk dilihat dan dipuji oleh Tuhan. Itu yang kami cari. Bapak tolong jemaat-Mu, supaya mereka semakin hari, semakin punya iman yang sejati, iman yang tulus, iman yang murni. Bukan iman yang mencari pengakuan manusia, tapi iman yang mencari hari ini perkenanan daripada Allah. Sehingga kami boleh menjadi orang yang boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tidak sama seperti orang munafik yang
hari ini mereka menerima kutuk celaka. Karena Bapa tolong hindari kami, supaya kami tidak ada roh kemunafikan di dalam diri kami, sehingga kami tidak menerima celaka. Dan tolong kami sebagai orang-orang yang meski tinggal di bumi, hati kami, harapan kami, isi doa kami ada kepada surga. Kiranya setiap kami mendengar firman di tempat ini, yang mendengar firman ini juga di lewat media sosial, Bapak tolong kami supaya kami menjadi panitia-panitia yang menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Bapak tolong jemaatmu yang sedang bergumul dengan hidup mereka, dengan kesehatan, dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan keluarga mereka. Bapak tolong kiranya ada kasih karuniamu hari ini, meluputkan, melepaskan kami dari setiap masalah yang sedang kami alami. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkati persembahan kami ini Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat 100 kali lipat. Dan seluruh persembahan ini bisa dipersembahkan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Kami menaikkan doa kami dalam satu nama yang berharga, itu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.